warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masyir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bersama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan nikmat sehat dan sempat iman dan Islam, kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, majelis ilmu, majelis di mana langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini digolongkan sebagai langkah kaki yang menggugurkan dosa, langkah kaki yang mendatangkan rahmat. Dan duduknya kita pada sore hari ini dalam rumah Allah, Masjid Darul Muttaqin, duduknya kita bagaikan duduk di taman-taman surga yang insya Allah kelak kita akan menjadi umat Rasulullah SAW yang ditinggikan karena menjadi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya bersama-sama marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Rasul akhir zaman kekasih Allah yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dengan ajaran agama Islam yang beliau bawa, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sayang saya karena Allah. Mari bersama-sama kita belajar pada sore hari ini tentang keberkahan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr, ingat semua ibu ya, hafal insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasr, Al-Quran surat ke-59 ayat ke-18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk akhiratmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, usia umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit sekali yang melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Artinya, kalau usia kita hari ini rata-rata kayaknya sudah terlihat sih ya, mendekati senja ya. Mungkin ada yang jelita, jelan 50 tahun. Saya bu, sedikit lagi 50 tahun jelita. Usia saya jelita bu. Bukan rupanya yang jelita, tapi usianya. Tapi tidak sedikit saya lihat yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Berarti
Kalau lampu merah yang nyala sudah kuning, sebentar lagi lampu merahnya nyala. Maka tadi Allah bertanya, bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk akhiratmu? Yang ditanya oleh Allah bukan bekal hari tuamu, tapi bekal sebaik-baiknya bekal akhirat adalah apa, Bu? Takwa. Bagaimana takwa? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga dalam Al-Quran, ayat 134 sampai 135. Jadi ibu-ibu kalau mau melihat, kepengen tahu, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat apa tadi, Bu? Ingat-ingat, kalau perlu dicatat, Buan Ayunda sudah menyediakan hadiah kecil untuk ibu-ibu nanti yang mau bertanya atau bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi mohon didengarkan dengan saksama, bukan hanya hadiahnya, tapi untuk kepahaman kita semua. Ali Imran surat ke 3, ayat berapa tadi? 133 dan 134, yang artinya orang-orang yang bertakwa menurut Allah yang pertama, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Catat. Yang kedua, orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang selanjutnya, orang-orang yang memperbaiki setiap kesalahannya dengan perbuatan yang lebih baik. Dah minimal itu. Ali Imran 133 sampai 134. Waktu kita semua dibekali oleh Allah 1 hari 1 malam, berapa jam, Bu? 24. Sama apa beda-beda dengan yang lain? Sama. Yang membedakan apa? Keberkahannya. Kita memiliki modal 1 hari sama, 24 jam. Yang membedakan antara waktu kita dengan yang lain adalah keberkahannya. Kalau mungkin hari ini ada sesi tanya jawab, waktunya luas, dari sekian ratus yang hadir pada pengajian Asyifa pada sore hari ini, amin Allahumma. Ini baru 200, bulan depan semoga bisa 500 ya, amin Allahumma amin. Ditanya satu persatu, Ibu hari ini dari bangun tidur sampai duduknya Ibu sore hari ini sudah apa saja yang Ibu kerjakan? Pasti yang berbeda-beda. Ada yang sudah tilawah 1 juz, amin. Ada yang sudah baca hadis, amin. Ada yang sudah baca zikir maksur pagi dan sore, Masya Allah. Ada juga yang rasanya lagi meriang, Bu, hari ini saya hanya tiduran saja juga ada. Begitu betul? Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan waktu yang kita miliki agar waktu itu berkah, tidak menjadi waktu yang akan mencelakai kita. Karena waktu kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, waktu itu akan mencelakai kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu sedang berpacu dengan waktu. Semakin akhir zaman, semakin kita merasakan betapa waktu berjalan sangat cepat. Perasaan pekan lalu baru merem gitu ya, hari ini sudah Ahad lagi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang beruntung, yang benar-benar memperjuangkan doanya, Allahumma inni as'aluka husnul, diamalkan gak Bu doa ini? Pengen husnul khotimah gak? Kepengen akhir yang baik ya Bu ya? Maka doanya tadi, Allahumma inni as'aluka husnul, ya Allah berilah aku akhir yang baik. Dan akhir yang baik itu bukan hanya menyertai kematian saja, tapi harusnya akhir yang baik itu kita miliki setiap saat Ibu. Setiap amal, setiap aktivitas harusnya kita perjuangkan bisa kita akhiri dengan baik. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, dan apabila ajal itu datang pada salah satu di antara kita,
tidak seorang pun di antara kita yang mampu minta maju mumpung lagi rajin ibadah, atau minta mundur karena belum siap ibadahnya. Maka husnul khotimah itu kapan, Bu? Sekarang kita harus husnul khotimah. Makanya kenapa ada pengajian datang? Kita nggak tahu. Kita kepengen kalau meninggal akhirnya baik. Maka setiap saat kita harus berbuat baik. Karena tidak ada salah satu di antara kita yang tahu kapan mau berakhir hidupnya. Betul? Nah, maka Allah pertanyakan bekal apa yang sudah kita persiapkan. Tadi Ustadz Alim sudah menyampaikan tanggal 2 Februari Masehi itu kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9 dalam Al-Quran, ayat ke-36, yang artinya, nanti si lain kali semoga ibu-ibu sudah mulai bawa Al-Quran terjemah ya. Jadi kalau pas disebutkan surat apa, ayat berapa, nanti saya minta ibu-ibu yang sudah siap tolong bacakan, biar kemudian sama-sama kita melihat Al-Quran, kemudian insya Allah Al-Quran menjadi akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36 yang artinya, bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Benar gak, Bu? Mau dihitung dari Januari sampai Desember jumlahnya 12. Mau dihitung Muharram sampai Syawal juga 12. Dalam 12 bulan tersebut Allah tentukan 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram atau bulan mulia, bulan di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, kita dilarang melakukan aniaya atau berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Apa yang dimaksud oleh Allah perbuatan aniaya dan zalim terhadap diri kita sendiri? Di dalam 4 bulan haram tersebut kita dilarang melakukan kemaksiatan dan dianjurkan memperbanyak kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam 4 bulan haram tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Dan apabila kita melakukan kemaksiatan, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya 4 bulan tersebut, 4 bulan haram, 4 bulan di mana amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, di mana setiap keburukan yang kita lakukan juga dilipat gandakan dosanya adalah berurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini yang disebut dengan bulan haram. Bulan Rajab besok, bulan Februari itu yang sangat dekat dengan bulan Ramadan. Maka doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya, ibu bareng-bareng biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan atau Ramadana. Dihafalin. Nanti yang sudah hafal bisa pulang duluan. Kayak anak Peggy ya, Bu, hafalin. Nah, kemudian tadi diperintahkan untuk memperbanyak amal sholih di dalam 4 bulan haram, salah satunya Rajab yang bersama-sama insya Allah kita semoga bertemu. Maka tadi apa artinya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Apa yang minta diberkahi dari Allah? Ibu kalau minta berkah-berkah itu artinya apa sih, Bu? Banyak. Apa, Bu, berkah, Bu? Tadi kenapa judulnya temanya keberkahan waktu? Iya, berkah itu manfaat agung baik, gitu ya. Jadi ketika Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah aku. Kira-kira kalau ibu-ibu berdoa kepada Allah, apa yang kita diberkahi? Iya, karena ini ada 4 hal ya nanti di hari kiamat.
Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tergelincir dan bergerak kaki manusia di hari kiamat sebelum ia mempertanggungjawabkan 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Rizki, usia atau waktu, kesehatan, harta, dan ilmu. Maka ketika Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana, ya Allah berkahilah usiaku, waktuku, hartaku, dan ilmuku, agar kemudian bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, dan ini menjadi penolong bagi kita semua. Maka selagi kita diberi waktu hidup oleh Allah, pergunakanlah hidup kita sebaik-baiknya agar kita selamat di dunia dan akhirat yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-20, yaitu orang-orang yang menetapi janji dan tidak mengingkari. Pertama, janji yang harus kita jaga dan harus kita tepati adalah perjanjian kita dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 dalam Al-Quran ayat 172, bahwa kita semua umat manusia, ketika ruh itu mau ditiupkan ke dalam jasad kita, ketika kita semua berada dalam kandungan ibu kita, usia kandungan ibu kita 4 bulan masuk 5 bulan, Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke dalam janin dan diadakan perjanjian yang pertama kali. Allah bertanya kepada ruh semua ketika ditiupkan ke dalam jasad bayi, wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ruh kita semua, termasuk anak-anak kita, menjawab dengan jawaban yang sama, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Jadi, kenapa kemudian menjadi kebiasaan yang baik insya Allah ketika ada ibu hamil kemudian dipapati gitu ya Bu. Sekarang kan malah hampir jarang yang mitoni ya, kebanyakan mapati. Kenapa? Ini momen di mana Allah mengutus malaikat meniupkan ruh lalu menuliskan 4 hal: rizki, jodoh, maut, dan bahagia atau sengsara calon bayi. Maka didoakan oleh sanak saudaranya, tetangganya, agar ketika diadakan perjanjian, dia kelak lahir benar-benar menjadi manusia yang memegang teguh perjanjiannya dengan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena semua kita sudah berjanji di hadapan Allah, dan ini yang diminta dipegang dan diamalkan serta ditepati oleh Allah. Jadi kita minta keberkahan waktu, usia, agar kita ketika diberi hidup oleh Allah bisa menunaikan janji kita. Selama kita hidup menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak mempersekutukan Allah. Yang kemudian Allah janjikan dalam surat Al-Qiyamah juz ke-29, Allah berfirman dalam ayat yang ke-22 dan 23, wajah mukmin hari itu di hari kiamat berseri-seri, berbahagia karena dia melihat wajah Tuhannya. Inilah hadiah bagi orang-orang yang menetapi janji, menjaga akidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan amalnya dalam akidah itu bagaimana kita beribadah, hablum minallah dan hablum minanas kita hanya karena lillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, agar usia kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian bagaimana sisa usia waktu kesehatan kita pergunakan untuk sebaik-baiknya beribadah, untuk mujahadah. Mujahadah itu bukan ketika membaca Asmaul Husna saja loh ya. Kan seringnya kalau kita pas pengajian acara selanjutnya mujahadah Asmaul Husna gitu ya. Apa sih arti mujahadah? Kan sering ya Bu, kalau kita doa ya hafal, doa ya pinter, tapi artinya kadang-kadang ramudeng gitu ya, sehingga nggak mengena di hati. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena apa? Ketika kita masih punya waktu, masih sehat, masih punya harta walaupun nggak banyak, ada ilmu walaupun sedikit, maka semoga ini kita jadikan bekal agar kita menjadi orang-orang yang taat beribadah. Karena kita memiliki ilmu. Karena tidaklah orang beramal, beribadah
Kalau tidak didasari ilmu, maka ibadahnya, amalnya banyak yang nyasar. Banyak yang modalnya cuma katanya, tapi kemudian sia-sia di hadapan Allah. Maka perlu ilmu, maka ibu perlu ngaji. Sampai kapan ngaji terus? Kayak disik cilik ngaji sampai tua cek ngaji terus gitu ya. Sampai kemudian Allah mengambil nyawa kita. Karena Rasulullah belajarnya itu sampai beliau wafat. Nah kemudian bagaimana mujahadah kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi ibadah adalah semua aktivitas kita yang kita kerjakan dalam kesehari-harian kita. Ketika memenuhi unsur ibadah, maka semua yang kita kerjakan termasuk nyapu, masak, mencuci baju, setrika, bersih-bersih rumah, senyum ke tetangga, itu sedekah. Kayak apa? Ibadah. Ketika kemudian unsur dua syarat ibadah kita penuhi, agar ibu-ibu semua aktivitasnya bernilai ibadah, waktunya berkah, maka setiap hal diniatkan. Karena innamal a'malu binniyat. Yang pertama, diniatkan nyapunya, ngepelnya, masaknya, berbuat baiknya semata-mata karena Allah, dan hanya berharap balasan dari kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian dalam surat Hud ayat 15 juga Allah berfirman, kita itu akan mendapati sebagaimana apa yang kita niatkan. Kalau niatnya karena dunia, pasti Allah bayar lunas, tuntas, tanpa dirugikan sedikit pun. Kemudian sampai apa tadi Bu? Saya ngomong apa tadi? Semua terpana ya, karena cepat banget ya Bu, karena berpacu dengan waktu. Jadi bersungguh-sungguh dalam ibadah itu tadi Ibu, niat yang pertama, yang kedua mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalaupun kita alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah untuk pandai membaca Al-Quran, puasa wajibnya bagus, sholat wajibnya bagus, yang sunnah juga dikerjakan, jangan menjadikan kita orang yang sombong. Karena Rasulullah SAW mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Rasulullah itu orangnya tawadu, rendah hati. Jadi tidak pernah memperlihatkan bagaimana aku itu lebih baik daripada orang lain, tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi agar kita selamat di dunia wal akhirah, waktu kita berkah. 5 menit lagi ya. Saya udah gelisah aja nih lihat jam nih. Ya. Sampai jam berapa? Oh, 5:30. Aman ya? Masih ya, saya percepat tapi ya Bu. Apalagi tadi yang pertama menetapi janji ya Bu. Orang yang menetapi janji, Allah janjikan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, dia akan masuk surga bersama keluarganya, bersama nenek moyangnya, bersama pasangannya, suaminya, anak dan cucunya, di surga yang sama yaitu surga Aden. Nanti ibu-ibu baca di rumah ya. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-20 sampai 24. Jadi orang-orang yang menetapi janji, menjaga akidahnya tidak rusak, tidak terkotori dengan percaya kepada yang lain, berdoa hanya minta kepada Allah, tidak kepada yang lain, yakin setiap hal yang terjadi itu atas izin Allah. Kemudian setiap ujian yang Allah timpakan juga sudah Allah ukur dan Allah takar. Rizki kita itu sudah diukur dan ditakar oleh Allah, tidak akan tertukar. Maka insya Allah dia selamat di dunia wal akhir. Kemudian yang kedua tadi, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bagaimana sih agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah di usia kita masing-masing? Yang tidak sedikit sudah jelita, bahkan lolitanya juga tidak sedikit. Sudah banyak yang lolita, yang artinya kalau lampu merah kuningnya sudah nyala, alarmnya sudah sering bunyi, yang kadang-kadang membuat kita takut kapan giliranku datang. Betul nggak Bu? Maka apa? Setiap melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ihsan. Bagaimana ihsan? Ihsan itu Rasulullah SAW bersabda, ihsan itu kalau kita beribadah, berbuat baik atau meninggalkan keburukan, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau ibu-ibu nyapu atau baca Quran atau sholat, ibu merasa di sekitar ibu tuh ada orang lain yang memperhatikan, yang mengawasi, yang melihat. Bagaimana kira-kira kerjaan ibu? Nyapu deh misalnya, atau nyiangin sayur. Kalau dilihatin oleh suami atau tetangga main, pasti kita akan melakukan sebaik mungkin. Pasti akan ada hal yang berbeda dari ketika kita mengerjakan sendirian gak ada orang. Betul gak? Sholat misalnya, biasanya sendirian. Ini qadarullah nih, kemudian mungkin rihlah
wisata religi gitu ya. Kemudian kebetulan kita ketinggalan nih, cuma tinggal berdua. Kan suka tunjuk-tunjukkan jenengan imam gitu ya, jenengan wae gitu ya. Ayo wes daripada kesuwen aku tak ngimami. Nah biasanya coba perhatikan Bu, amalan kita ketika sholat sendiri dengan sholat ketika di sebelah kita atau belakang kita ada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Ramai ya Bu? Beda kalau sendirian di rumah. Al-Fatihahnya ngebut bimil gitu sampai malaikat bingung mau nulis apa ini gitu ya. Tapi kalau berdua dilama-lamain, bar Al-Fatihahnya juga waladolin lama dulu. Ben ketok maca sing dawa ya Bu. Padahal yo padha ning omah yo Al-Ikhlas, jamaah yo Al-Ikhlas. Qadarullah kan dhuwur ya Bu, enggak harus diperdengarkan. Coba kalau jamaahnya Isya atau Maghrib, mesti bingung nih. Maca opo surat pendeknya? Kek makmum luwih apal hafalannya. Maka ibu-ibu gak ada salahnya Bu belajar menghafal Al-Quran. Asyifa itu wadah besarnya. Nah wadah kecilnya silakan ibu maksimalkan pengajian di lingkungan masing-masing. Hidupkan lingkungan dengan Al-Quran. Mungkin ada yang di lingkungannya bisa ngajar Al-Quran, minta diajarin Bu, karena usia akan diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira kalau gak bisa aman, orang iso gitu kan. Kan ditanya loh, usiamu sampai 70 kemana aja kata Allah. Masa koncomu 50 tahun meninggal apal Quran kono ora iso maca? Iya enggak? Jadi enggak aman. Maka yang dilihat oleh Allah akhirnya adalah bukan hasilnya. Akhirnya itu kita mau belajar apa mau berdiam diri. Maka perbanyak simpanan surat-surat pendeknya agar suatu ketika kemudian kita memimpin sholat kita benar-benar menjadi imam yang baik, bukan karena pas diimamin aja atau ada makmum saja gitu ya Bu. Nah itu lo muraqabah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita menjadi orang yang waspada. Waspada dari kebaikan yang karena Allah dan waspada dari kemaksiatan karena Allah Maha melihat. Jangankan yang sudah dikerjakan ibu-ibu, baru lintasan hati loh Bu. Misalnya ibu lagi sering nih ya, sakit hati sama tetangga. Ibu tau ngomong sih, aku mau menengan kok Bu. Aku tau bales kalimatnya tonggoku sing suka nyinyir gitu ya Bu. Di sono Bu, di medsos rame ya kalau tetangga nyinyir tuh Bu. Alhamdulillah ya kita lolita dan jelita ya. Jadi tidak rame kalau pengajian yang membahas tentang layangan putus Bu. Di jamaah saya yang muda-muda kalau pengajian gini yang dibahas layangan putus. Anda yang tahu layangan putus? Tidak tahu, ternyata ibu-ibu milenial semua ya. Masya Allah. Akhirnya katanya ibu-ibu apa? Jadi parno Bu. Kalau ada HP suami ngegeletak, aduh gatel lah jadi tangan gitu ya. Kepengen lihat nih WA-nya sama siapa gitu ya. Ini dampak yang tidak baik yang kemudian kita jadi membuang-buang waktu. Harusnya belajar Quran, tilawah Al-Quran, jadi mantengin jadwal layangan putus. Padahal endingnya sudah kebaca, sudah diceritakan oleh yang mengalami langsung. Ya kan sudah diceritakan bahwa endingnya ya akhirnya bisa gitu ya. Kemudian hidup masing-masing. Tapi kenapa sih kita kemudian dibumbuin ini itu pada seneng aja ya. Ayo aja layangan putus gitu ya. Yang suka layangan putus segera diputus ya. Ganti dengan amalan yang lebih bermanfaat karena waktu kita terbatas. Ya, jadi merasa diawasi oleh Allah. Lintasan hati kita Allah tahu. Ini baru batin Bu. Batin ya. Rentek nih hati misalnya gini. Titeni. Allah tahu loh. Jangan dikira kita bebas dosa dari kita ini. Nah kita naik kendaraan di jalan saja. Kalau ada orang nyalip, kita kan gak kenal Bu. Orang sudah jauh-jauh, masa kok tidur ngono gitu. Kita yang dosa Bu. Bukan yang nyalip yang dosa. Kita yang dosa. Ya, maka hati-hati. Allah tuh selalu ada. Allah tuh maha tahu. Jangankan yang diucapkan, jangankan yang dilakukan. Yang baru niat di hati Allah maha tahu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ibu-ibu sudah banyak bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan banyak koreksi kehidupan orang lain Bu. Waktu kita habis, kita itu berpacu dengan waktu harusnya memperbanyak untuk mengoreksi diri sendiri. Bermuhasabah setiap saat minimal menjelang tidur ibu-ibu bermuhasabah. Apa saja yang sudah dilakukan hari ini, mana yang baik yang harus diteruskan, yang harus diperjuangkan, mana yang tidak baik yang harus dihapus dan ditinggalkan. Agar ketika tadi, karena orang tidur itu mati. Percaya nggak Bu? Ada kan orang yang lagi tidur nggak bangun lagi? Karena sesungguhnya orang yang tidur itu ruhnya dipegang oleh Allah. Hanya kalau kemudian dia bangun, maka kemudian doanya alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali sesudah mematikan aku, karena tidur itu mati. Dan orang yang gak bangun setelah tidur maka inna lillahi, kembali kepada Allah karena ruhnya disimpan oleh Allah di alam barzah. Kalau kita dikembalikan ke jasad maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Jadi bulan Rajab itu Ibu perbanyak amal soleh. Hablum minallahnya diperbaiki, hablum minannasnya diperbaiki. Insyaallah Allah melipat gandakan pahalanya ketika kita hanya meniatkan karena Allah, berharap balasan dari Allah, melakukannya dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Karena waktu biar bisa berbagi tanya jawab, mohon maaf kalau tidak maksimal Ibu ya, karena memang pengajian kita sore. Jadi makanya kenapa ditekankan bahwa alat tulis biar yang sedikit ditulis kemudian bisa diingat kembali ketika di rumah belajar lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum saya tutup dengan doa, siap-siap dengan pertanyaan. Ada berapa door prize? 6 orang siap ya dengan pertanyaan saya. Ya, Bu Wana Yunda atau Ibu RW dulu, mungkin saya kasih kesempatan untuk memberi pertanyaan. Monggo Bu RW. Tidak harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan, di mungkin apa yang tadi Bu Wana Yunda atau Bu RW sampaikan, bisa untuk pertanyaan. Monggo. Ibu, nanti door prize-nya atau kenang-kenangan dari kami serahkan di akhir acara ya. Nanti sekalian foto bersama untuk dokumentasi kami pengurus Asifa. Siap-siap, monggo. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama diberikan kepada saya. Jadi gampang aja ibu-ibu jamaah. Ini kali-kali kan sudah diberikan oleh Ustazah Nia barusan. Apakah arti dari mujahadah dan muhasabah? Ada dua hal ya. Pertama arti mujahadah, yang kedua muhasabah. Monggo Ibu. Ibu dari mana? Nama dari RT berapa? Dari Cempaka RT 11. Monggo jawabannya. Bularas. Betul. Bularas nanti ini ya, hadiahnya diambil setelah acara selesai. Ya. Bu Wana Yunda, monggo kalau mau memberi pertanyaan kepada jamaah. Ada Bu Wana Yunda? Ya. Ibu Sudadi selaku ketua Rebana, monggo. Oh, saya. Baik. Ya, ibu-ibu siap ya. Tadi siapa yang sudah hafal doa menyambut datangnya bulan Rajab? Ibu monggo dari Kemuni RT 8. Nggih, monggo Ibu. Ya. Ya, siapa yang bisa menyebutkan artinya? Artinya? Oh, belakang. Ya, monggo. Ya, barakallah. Sudah berapa nih tadi? 3 ya? Ya, pertanyaan selanjutnya. Hah? Oh, yang mana? Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf sekali. Kami sepakatan kalau yang menjawab pertanyaan di luar pengurus, karena Ibu Samijo adalah pengurus, jadi diskualifikasi. Mohon maaf Ibu. Penyemangat buat kita semua nggih. Ya, dilanjut. Ada lagi nggak yang hafal selain Ibu Samijo? Bubarkan. Yang tadi yang hafal doa menyambut bulan Rajab selain Ibu Samijo, ada lagi? Monggo. Bularas sudah. Yang lain, monggo Ibu. Kerudung biru. Birel. Oh, Mbak Laras. Monggo Mbak Laras. Saras. Monggo Mbak Saras. Ya. Alhamdulillah, barakallah.
Diamalkan Bu, gak usah dihafalkan. Kalau dihafal sudah tua susah menghafal diamalkan. Yang keempat, apa bekal agar kita selamat dunia dan akhirat? Yang pertama apa tadi? Bu Rosa. Satu saja yang pertama agar berkah maka dimanfaatkan dengan apa tadi yang pertama? Iya, itu benar. Kemudian bagaimana caranya menjaga itu? Siapa yang tahu? Yang kemudian kita lakukan untuk menjaga 4 hal tersebut selain bubarkah? Monggo yang sudah jawab seperti monggo. Yang 1 poin saja. Satu Barakallah. Dari RT 6 semua ini ya yang semangat jawab ya, Masya Allah. Sudah 5 ya? Berapa tadi Bu? Ibu Bude Katibin. Kurang 1 Satu lagi Bu, satu lagi semangat. Tadi di awal pas saya mulai ceramah, surat apa yang saya baca? Ya. Yang pertama kali saya baca. Ya, baca Al-Asrnya gimana bunyinya? Ayo. Fi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Barakallah RT 11 anak buahnya Mbak Meti dan teman-teman GG Barakallah 6 monggo kita sama-sama berdoa nih ibu-ibu. Bermohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan usia, kesehatan, harta dan ilmu kepada kita semua, dan Allah perkenankan kita bertemu dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ibu-ibu hadirkan hati, saya akan membaca doa Robito. Doa Robito itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita semua hatinya disatukan oleh Allah dalam kecintaan karena Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mohon hadirkan hati, tundukkan kepala sejenak, dan kita bermohon kepada Allah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hada iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati sari'atik. Fawathiqillahumma rabiqataha wa limuhdaha wa liha subunaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu asra suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkulli alaik wa ayyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.